Indonesia merupakan negara dengan penghasil minyak bumi yang melimpah, di antaranya yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hai, tahukah kamu bagaimana cara pengolahan minyak bumi? Yuk kita belajar bersama. Minyak mentah dari dalam bumi diambil dan disimpan di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Selanjutnya dilakukan beberapa proses, diantaranya ada 2 tahap. Yang pertama tahap primer dan yang kedua merupakan tahap sekunder. Pada tahap primer dilakukan proses destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Prosesnya ialah minyak mentah yang berwarna hitam dimasukkan ke dalam suatu tangki yang besar dan kemudian dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Di situ terjadi perubahan dari fase cair dan berubah menjadi gas. Kemudian dialirkan ke dalam tower destilasi mulai dari bawah sampai ke atas. Bagian yang paling bawah ini memiliki suhu yang sangat tinggi. Kemudian yang paling atas ini merupakan suhu yang paling rendah, bahkan bisa mencapai lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana proses terjadinya pemisahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi? Begini prosesnya, minyak yang sudah dipanaskan berubah menjadi fase gas, kemudian dialirkan ke dalam tangki destilasi bertingkat. Di dalamnya kita ambil contoh pelumas atau oli dan juga bensin. Pada suhu 350 derajat sudah mulai terjadi perubahan kembali dari fase gas menjadi cair. Yang warna kuning ini merupakan fase cair. Terbentuklah fraksi pelumas atau oli. Nah, sisa-sisa gas yang tidak mengembun akan diteruskan ke tingkat yang di atasnya, sehingga akan mengembun pada suhu yang lebih rendah dari 350 derajat Celcius. Minyak yang dalam fase gas ini masih dapat diteruskan naik ke tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Nah, gas yang digambarkan dalam warna biru ini dapat terus naik ke atas karena dalam tangki tersebut terdapat pori-pori sebagai jalan dia untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai pada puncak dari tangki destilasi tersebut. Dengan begitu, fase cair yang telah mengembun akan dialirkan ke dalam pipa masing-masing fraksi yang dibedakan berdasarkan titik didihnya. Begitulah proses tahap 1 terjadi. Selanjutnya tahap kedua. Pada tahap kedua ini, minyak mentah belum dapat digunakan secara luas karena harus melalui beberapa proses, diantaranya Cracking. Cracking atau perengkahan merupakan proses penguraian pada minyak berat yang mempunyai struktur hidrokarbon yang besar. Pada cracking, struktur hidrokarbon tersebut akan diputus menjadi struktur yang lebih kecil, sehingga struktur yang dihasilkan akan bernilai lebih baik. Proses selanjutnya adalah reforming. Reforming adalah proses untuk memperlakukan straight run gasolin atau nafta yang mempunyai angka oktan rendah hingga menjadi gasolin mempunyai angka oktan tinggi dengan maksud untuk memperbaiki kualitas pembakarannya, atau dikenal dengan ignition performance di Indonesia. Proses berikutnya adalah alkilasi. Proses alkilasi adalah kebalikan dari proses cracking atau perekahan. Jadi, alkilasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Contohnya, bensin hasil olahan minyak bumi memiliki jumlah atom C5 sampai 10 fraksi bensin. Ini bisa kita lakukan alkilasi menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya jadi minyak solar yang jumlah atom C-nya 15 sampai 17, yang awalnya 5 sampai 10, sekarang jadi 15 sampai 17 karena kita menggabungkan molekul-molekul kecil ini menjadi molekul yang lebih besar. Proses setelahnya adalah polimerisasi. Proses polimerisasi adalah
proses penggabungan molekul-molekul kecil dalam minyak bumi menjadi molekul yang besar. Contoh penggabungan isobutena dan isobutana yang menjadi asoktana yang merupakan bensin bermutu tinggi. Proses selanjutnya adalah treating. Treating merupakan proses pemurnian bensin dari zat pengotornya untuk menghasilkan bensin yang aman bagi lingkungan. Molekul bensin mengandung zat pengotor seperti sulfur atau belerang yang dapat dihilangkan ketika molekul bensin dipanaskan dengan suhu tinggi. Bensin yang dipanaskan bereaksi dengan katalis yang spesifik, maka akan terjadi reaksi di mana zat-zat pengotor pada molekul bensin akan hilang. Proses terakhir adalah blending. Pada proses ini dilakukan penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya, ada pada bensin dan ditambahkan tetraetilit yang merupakan zat aditif penambah bilangan oktan, sehingga akan diperoleh bensin dengan bilangan oktan yang beragam. Contoh fraksi-fraksi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari adalah gas LPG, aspal, bensin, dan lain-lain. Nah, itu dia cara proses pengolahan minyak bumi. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you next video.